Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seles Junizar dari Prodi Ilmu Pemerintahan semester 3. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Teori Partai Politik dan Pemilu. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Partai Golkar. Berikut presentasinya. Yang pertama di sini ada pendiri Partai Golkar. Partai Golkar atau Golongan Karya didirikan pada tahun 1964. Tokoh-tokoh utama yang berperan dalam pendirian Partai Golkar yaitu yang pertama ada Soeharto. Beliau sebagai pendukung utama pembentukan Golkar saat menjadi pimpinan militer dan kemudian menjadi presiden. Yang kedua ada Suhardiman. Beliau menjadi pendiri utama yang menjadi ketua Departemen Organisasi Sekber Golkar. Yang ketiga ada Ali Murtopo. Beliau menjadi tokoh militer yang berperan besar dalam konsep awal pembentukan Golkar. Kemudian yang keempat ada Amir Murtono. Beliau sebagai ketua umum DPP Golkar periode 1974 sampai 1978. Partai Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober tahun 1964. Berikut ada beberapa kelompok tokoh yang mewakili berbagai organisasi massa. Yang pertama ada organisasi massa. Sebagian besar pendiri Golkar berasal dari organisasi massa seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI. Kemudian ada Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI dan Gerakan Pemuda Marhaen Indonesia atau GPMI. Kemudian yang kedua ada tokoh politik. Beberapa tokoh politik juga terlibat dalam pendirian Golkar seperti Jenderal TNI Soeharto yang kemudian menjadi presiden dan memainkan peran penting dalam politik Indonesia. Pada awalnya Golkar dibentuk sebagai organisasi kekaryaan yang menghimpun berbagai kelompok fungsional seperti SOKSI atau Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia, kemudian Kosgoro atau Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong, kemudian ada MKGR yaitu Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong. Golkar kemudian bertransformasi menjadi kekuatan politik dominan selama era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Setelah reformasi pada tahun 1998, Golkar berubah menjadi partai politik modern seperti yang kita ketahui saat ini. Kemudian di sini ada eksistensi delegatif dan eksekutif. Partai Golkar memiliki eksistensi yang kuat di legislatif dan eksekutif. Yang pertama di bagian legislatif. Golkar telah menjadi salah satu partai politik dengan perwakilan terbanyak di Parlemen Indonesia selama beberapa dekade. Partai ini menjadi sejarah panjang dalam partai politik Indonesia, termasuk masa Orde Baru, di mana Golkar menguasai hampir semua kursi di parlemen. Meskipun tidak lagi mendominasi seperti di masa Orde Baru, Golkar tetap menjadi kekuatan politik yang signifikan di parlemen. Kemudian ada di eksekutif, yaitu Golkar juga memiliki pengaruh yang kuat di pemerintahan. Partai ini telah menghasilkan sejumlah menteri dan pejabat tinggi di berbagai pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Golkar seringkali menjadi bagian dari koalisi pemerintahan, memberikan dukungan politik dan pengaruh dalam pengambilan keputusan. Partai Golkar memiliki eksistensi yang kuat di legislatif dan eksekutif, terbukti dengan perwakilannya yang signifikan di parlemen dan pengaruhnya dalam pemerintahan. Kemudian di sini ada pergantian kepengurusan di Partai Golkar. Pergantian kepengurusan di Partai Golkar seringkali diwarnai dinamika dan perdebatan. Di sini ada dualisme kepengurusan pada tahun 2014 sampai 2015.
Munas Bali pada tahun 2014 memilih Abu Rizal Bakri sebagai ketua umum, sedangkan Munas Ancol pada tahun 2014 memilih Agung Laksono. Muncul dualisme kepengurusan, masing-masing mengklaim sah. Kementerian Hukum dan HAM sempat mengesahkan kepengurusan Agung Laksono, namun kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Pada akhirnya kedua kubu melakukan rekonsiliasi dan Agung Laksono mundur dari jabatan ketua umum. Pergantian kepengurusan Golkar biasanya dilakukan melalui mekanisme kongres. Kongres merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan di partai ini. Dalam kongres, para kader Golkar dari seluruh Indonesia berkumpul untuk memilih ketua umum dan pengurus partai periode selanjutnya. Selama era Orde Baru, Soeharto memegang kendali penuh atas Golkar. Pergantian kepengurusan terjadi secara internal, dengan Soeharto sebagai ketua umum yang menentukan siapa saja yang mengisi posisi penting di partai. Setelah Soeharto lengser pada tahun 1998, Golkar mengalami masa transisi. Beberapa tokoh seperti Akbar Tanjung dan Agung Laksono memimpin partai. Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Golkar mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan. Misalnya pergantian dari Agung Laksono ke Abu Rizal Bakri pada tahun 2004. Selama pemerintahan Joko Widodo, Golkar dipimpin oleh Abu Rizal Bakri hingga 2014. Kemudian digantikan oleh Airlangga Hartarto. Kemudian di sini ada beberapa konflik internal yang terjadi pada Partai Golkar, yaitu yang pertama ada konflik pasca Orde Baru yang terjadi pada tahun 1998 sampai 2004. Konflik ini adanya perebutan kekuasaan, perbedaan visi misi dan strategi, dan pengaruh Orde Baru. Kemudian yang kedua ada konflik era SBY pada tahun 2004 sampai 2014. Di sini adanya perebutan tiket pilpres, kemudian perbedaan pendukung dan keputusan kongres. Kemudian yang ketiga ada konflik era Jokowi 2014 sampai 2024. Di sini adanya dukungan politik, perbedaan pandangan politik, dan rekonsiliasi. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang memicu terjadinya konflik internal di Partai Golkar, yaitu di sini pertama ada ambisi politik. Ambisi politik para kader Golkar untuk meraih posisi penting di partai dan pemerintahan. Yang kedua ada perbedaan visi dan strategi. Perbedaan visi dan strategi dalam memajukan partai. Kemudian yang ketiga ada pengaruh kekuatan ekonomi. Pengaruh kekuatan ekonomi para pengusaha dan pemilik modal dalam politik Golkar. Dan yang keempat ada dinamika politik nasional. Dinamika politik nasional yang dinamis dan seringkali tidak stabil. Meskipun konflik internal merupakan bagian dari dinamika politik di Partai Golkar, partai ini telah menunjukkan kemampuan untuk bersatu kembali dan menghadapi tantangan politik. Kesimpulannya yaitu Partai Golkar merupakan partai politik yang memiliki sejarah panjang dan peran penting dalam politik Indonesia. Berdiri pada tahun 1964, Golkar tumbuh dan berkembang menjadi partai terbesar di Indonesia selama era Orde Baru. Golkar lahir sebagai wadah bagi berbagai organisasi massa dan tokoh politik yang mendukung pemerintahan Orde Baru. Golkar menghadapi berbagai tantangan seperti konflik internal, persaingan politik yang ketat, dan tuntutan reformasi politik. Secara keseluruhan, Partai Golkar merupakan partai politik yang dengan sejarah dan dinamika yang kompleks. Masa depan Golkar akan bergantung pada kemampuan partai ini untuk beradaptasi dengan perubahan politik dan memenuhi harapan masyarakat.
Sekian yang dapat saya sampaikan dari presentasi ini. Bila ada salah kata dan kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.